Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita akan ngaji bareng, yaitu kitab Tanqihul Qaul yang karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu membahas tentang keutamaan dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fi daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taktubu fi kulli amri mubahin mimma yutlabu fihi al-barakah. Wa qila fi qaulihi ta'ala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim annaha tujlibul khair wa tadba'u syarr. Artinya bismillahirrahmanirrahim itu ditulis dalam setiap perkara yang mubah yang dimaksudkan untuk mencari keberkahan. Ya, dikatakan pula dalam firman Allah Ta'ala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa bacaan ini mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Kitab ini sering menekankan pentingnya memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Agar apa? Ya, agar setiap perbuatan diberkahi dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini juga menjadi pembuka keberkahan dalam hidup. Ya. Jadi dalam kitab Tanqihul Qaul yang bab 3 ini yang membahas tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, menyoroti berbagai fadilah dan manfaat membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada beberapa penjelasan berdasarkan isi umum dari kitab ini, yaitu keutamaan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ya, pembuka keberkahan. Kalimat Bismillah adalah kunci pembuka segala keberkahan. Ya, dalam kitab dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa qta'. Ya, artinya setiap perkara yang memiliki nilai penting jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah atau bismillah, maka perkara tersebut akan terputus dari keberkahan. Yang kedua, yaitu perlindungan dari gangguan setan. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim memiliki kekuatan untuk menolak gangguan setan dan jin. Ya, hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa menyebut nama Allah menjadi tameng bagi seorang hamba dari keburukan makhluk gaib. Ya. Yang ketiga, yaitu dikaitkan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam kitab ini sering dikutip ayat Al-Quran, ya, surat An-Naml ayat 30 itu, ya, innahu min Sulaiman
Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dijelaskan bahwa bacaan bismillah menjadi bukti kekuasaan Allah dan pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menggugurkan dosa kecil. Ya, dalam bab ini disebutkan ya riwayat bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan perbuatan baik dapat menggugurkan dosa-dosa kecil yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghufirtu dzunubuhu ya. Ghufirat dzunubuhu ma taqaddama min dzanbih ya, artinya barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim maka dosa-dosa kecilnya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Yang kelima adalah penjaga amal agar diterima ya. Jadi segala amal yang dimulai dengan bismillah menjadi lebih mudah diterima oleh Allah. Karena apa? Karena menunjukkan niat yang lurus dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna bismillahirrahmanirrahim, kitab ini juga membahas makna mendalam dari setiap kata dalam bismillah ya. Dengan ya ini kalimat ba itu huruf ba bi ya, dengan menunjukkan kebergantungan penuh kepada Allah ya. Ismi atau nama ini menunjukkan keagungan dan sifat Allah. Jadi nama khusus, jadi bismillahi ya Allah itu nama khusus bagi Tuhan yang Maha Esa. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Jadi manfaat membaca bismillah ya, melindungi dari kejahatan makhluknya, mendatangkan rezeki yang halal dan berkah, mempermudah urusan yang sulit, menghindarkan dari kesialan dan musibah. Jadi keseluruhan bab ini menegaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan hanya sekedar kalimat pembuka, tetapi juga sebuah doa yang syarat makna dan menjadi landasan keberkahan dalam setiap amal perbuatan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jika ditinjau dari sudut pandang kalimat bihaqqi bismillahil a'zamu jalilul akbar yang bermakna dengan hak atau kemuliaan nama Allah yang agung yang besar, maka keutamaan bismillahirrahmanirrahim dapat dijelaskan dengan pendekatan tasawuf dan tauhid yang lebih mendalam. Jadi makna kalimat bihaqqi bismillahil a'zamu jalilul akbar, yang pertama bihaqqi ya, dengan hak atau melalui kemuliaan ya. Jadi perasa ini ya menunjukkan ya permohonan yang sangat khusus kepada Allah ya. Melalui apa? Melalui keagungan nama Allah ya. Dalam konteks ini bacaan bismillah tidak hanya sekedar bacaan harfiah, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan terhadap keagungan Allah yang mutlak. Yang kedua, bismillahil a'zam ya, dengan nama Allah yang agung ya. Nama Allah yang agung atau ismullahul a'zam, ismul a'zam ya, sering dikaitkan dengan bismillahirrahmanirrahim karena diyakini bahwa kalimat ini mencakup sifat-sifat Allah
yang paling tinggi, yaitu Ar-Rahman, kasih sayang yang luas tanpa batas. Ar-Rahim, kasih sayang yang khusus kepada orang-orang beriman. Yang ketiga adalah Jalilul Akbar, yang maha besar. Ya, penyebutan yang maha besar menekankan kebesaran Allah yang meliputi segala sesuatu. Dalam hubungan ini, Bismillah menjadi deklarasi bahwa hanya Allah yang layak menjadi sandaran dalam setiap tindakan dan perbuatan. Jadi keutamaan Bismillah dalam perspektif ini satu, yaitu permohonan dengan nama Allah yang teragung. Ya, dalam berbagai hadis disebutkan bahwa doa yang disertai dengan menyebut Ismullahul A'zam akan lebih mudah diijabah oleh Allah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza da'a ahadukum falyad'a bismillahil a'zam." Ya, falyad'u ya bismillahil a'zam. Artinya jika salah seorang dari kalian berdoa, ya hendaklah ia berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dianggap mengandung Ismul A'zam. Ya, sehingga membacanya adalah bentuk pengharapan yang besar kepada Allah. Yang kedua, meliputi segala sifat keagungan Allah. Ya, kalimat Bismillah mencakup segala sifat Allah yang meliputi seluruh alam semesta. Al-muhitu alal alamin. Ya, jadi meliputi seluruh alam semesta. Ya, artinya apa itu? Rububiyah. Ya, kasih sayangnya yang luas atau rahmat serta keperkasaan dan kebesarannya, yaitu sifat al-jalal. Jadi dengan demikian kalimat ini adalah deklarasi tauhid yang sempurna. Yang ketiga adalah kekuatan spiritual melawan gangguan. Ketika seseorang membaca bihaqqi bismillahil a'zamu jalilul akbar, ia memohon perlindungan dan keberkahan langsung dari Allah dengan menyebut namanya yang paling agung. Ini sangat ampuh ya untuk melawan gangguan setan, jin, atau bahkan energi negatif dalam kehidupan. Yang keempat, mengundang keberkahan yang luas ya, dengan menyebut nama Allah yang agung dalam bentuk Bismillah. Seseorang mengundang keberkahan Allah dalam setiap amalnya. Hal ini mengokohkan keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah ya. Jadi penyebutan bihaqqi bismillahil a'zamu jalilul akbar menegaskan bahwa ya bismillahirrahmanirrahim bukan hanya sekedar lafaz pembuka, tetapi juga permohonan yang dalam kepada Allah melalui kemuliaan namanya yang paling agung. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa setiap amal yang dimulai dengan menyebut nama Allah pasti akan diberkahi, ya, dijauhkan dari keburukan dan mendekatkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya meskipun tidak secara langsung ya membahas keutamaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya ajarannya dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip tauhid ya.
kebergantungan kepada Allah dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap perbuatan, dalam setiap af'al ya. Ada berikut adalah analisis ya dari keutamaan bismillah berdasarkan ajaran-ajaran dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah. Yang pertama, bismillah sebagai bentuk kesadaran tauhid ya. Dalam salah satu hikmah ya, Syekh Ibnu Athaillah berkata, min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanir raja 'inda wujudi zalal. Di antara tanda ketergantungan kepada amal adalah berkurangnya harapan kepada Allah saat melakukan kesalahan. Ya, relevansinya dengan bismillah apa gitu ya. Ya, artinya membaca bismillah ya sebelum memulai setiap pekerjaan adalah pengakuan bahwa semua kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencerminkan tauhid yang murni, bahwa tidak ada daya dan upaya selain dengan izin Allah. Ya, dengan bismillah seseorang menghindari sikap sombong terhadap amalnya dan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bismillah sebagai sarana ya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, Syekh Ibnu Athaillah juga berkata, ma tuqifu matlab anta talibuhu bi rabbik wa la taysiru matlab anta talibuhu bi nafsik. Tidak tertunda apa yang engkau cari dengan bersandar kepada Tuhanmu, dan tidak akan mudah apa yang engkau cari dengan dirimu sendiri. Ya. Apa makalah ini relevansinya dengan bismillah ya. Ini artinya membaca bismillah adalah simbol bahwa kita memulai sesuatu itu dengan menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada kemampuan atau usaha kita sendiri. Dengan ini kita mendekatkan diri kepada Allah dan menyerahkan hasilnya kepada kehendak Allah. Yang ketiga adalah bismillah sebagai bentuk kehadiran hati. Ibnu Athaillah menekankan bahwa pentingnya menghadirkan Allah dalam setiap amal. Ya. Dalam salah satu hikmahnya beliau berkata, al-a'malu suru qaimah wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha ya. Jadi amal perbuatan itu adalah bentuk ya yang tampak surah qaimah itu ya. Sedangkan ruhnya wa arwahuha, sedangkan ruh daripada amal itu adalah wujudu siril ikhlasi fiha, adalah kehadiran rahasia ikhlas di dalamnya. Ya. Apa hubungannya dengan bismillah makalah ini? Ya. Artinya membaca bismillah itu menghadirkan keikhlasan dalam amal. Ya. Kalimat ini menyandarkan kita bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan hanyalah sarana untuk mendekat kepada Allah, bukan sekedar aktivitas duniawi. Yang keempat adalah bismillah sebagai pengingat kehadiran Allah. Ya. Dalam hikmah lainnya Syekh Ibnu Athaillah berkata, idza fataha laka wizhatan min ta'aruf fala tubari ma'ha
an qalla amaluka fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Ya, jika Allah membukakan bagimu pintu ma'rifat, ya, idza fatalaka wizahatan, ya, minat ta'aruf, ya, jika Allah membukakan bagimu pintu ma'rifat atau pengenalan kepadanya, maka jangan pedulikan sedikitnya amalmu. Jadi jangan pedulikan sedikitnya amalmu, ya, karena Allah membukakannya bagimu agar engkau mengenalnya. Yaitu hubungannya dengan bismillah, yaitu membaca bismillah adalah salah satu cara, ya, untuk selalu mengingat Allah dalam segala aktivitas. Setiap kali kita menyebut bismillah, ya, kita diajak untuk mengenali keagungan Allah, sifat rahmatnya Allah, dan pengaturan Allah atas segala sesuatu. Ya. Yang kelima, bismillah sebagai sarana tawakal. Ya, Syekh Ibnu Athaillah juga mengajarkan tentang tawakal yang mendalam kepada Allah, ya, seperti dalam hikmahnya, iradatuka at-tajrida ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatikal asbab ma'iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk meninggalkan sebab, sementara Allah menempatkanmu di dalam sebab, adalah syahwat yang tersembunyi. Ya. Minasyahwatil khafiyah. Dan keinginanmu untuk kembali kepada sebab, sementara Allah menempatkanmu dalam keadaan tanpa sebab atau tajrid, adalah kemunduran dari cita-cita yang tinggi. Ya, inhitatun anil himmatil aliyah. Hubungannya dengan bismillah, seseorang memulai setiap usaha dengan tawakal kepada Allah. Menyadari bahwa hasilnya bergantung pada kehendak Allah. Bukan semata-mata pada usahanya sendiri. Ini menanamkan sikap ridho dan ketenangan dalam menghadapi apapun hasilnya. Walhasil, dalam perspektif Al-Hikam, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim dapat diselaraskan dengan ajaran-ajaran inti tasawuf, yaitu satu, tauhid murni, menyadari bahwa hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Yang kedua, ikhlas, ya, membaca bismillah sebagai bentuk keikhlasan dalam amal. Yang ketiga, tawakal, bersandar kepada Allah dalam segala urusan. Yang keempat adalah ma'rifat, menjadikan bismillah sebagai pintu untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Ya, dengan memulai setiap perbuatan dengan bismillah, kita menghadirkan Allah dalam hidup kita, menjadikan amal lebih bermakna dan meraih keberkahan dalam segala aktivitas. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.